Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rama Agustin. NGM saya 25011010010. Saya dari kelas MKU Bahasa Indonesia G505. Saya di sini akan menjelaskan tentang fenomena kesalahan berbahasa Indonesia di masyarakat beserta pembetulannya. Di sekitar kita, warga Indonesia mulai banyak menggunakan bahasa-bahasa asing dan mulai melupakan bahasa-bahasa ejaan dengan baik dan benar, atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar mulai tergeser dengan bahasa asing. Kita sebagai warga Indonesia harus mengutamakan identitas bangsa, seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai ejaan yang ada di KBBI. Bahasa asing di sekitar kita mulai banyak yang menggunakan, untuk contohnya seperti bahasa asing digunakan di media cetak, papan nama, brand, nama pertokoan, atau sehari-hari kita bisa menjumpainya. Dan semua orang juga hampir menggunakan bahasa asing untuk pengucapan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar. Pada gambar pertama, tahu tek telur. Seharusnya penggunaan kata telur adalah menggunakan kata telur, tidak menggunakan kata telur. Kata telur adalah kata tidak baku dan bentuk bakunya adalah menggunakan telur. Dan contoh yang kedua, yang sering kita jumpai banyak di sekitar kita, yang kita tidak tahu bahwa itu kesalahan berbahasa atau tidak. Contohnya seperti ini, penggunaan kata yang salah. Seharusnya kata mie ayam ditulis dengan mie ayam, tidak seperti ini. Dan ini contoh yang benar. Contoh yang ketiga, servis HP bisa ditunggu. Penggunaan kata sudah baik, namun kata servis yang baik tidak seperti ini. Contohnya seperti ini. Kata servis itu yang digunakan di sini tidak baku, dan ini contoh penggunaan pembetulan kata menggunakan kata yang baku sesuai ada yang di KBBI. Contoh yang keempat, hati-hati, pelan-pelan. Anda memasuki kawasan perumahan. Seharusnya kata hati-hati dan pelan-pelan menggunakan tanda hubung. Contohnya pembetulannya seperti ini. Baik, itu adalah contoh kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar, dan saya hanya bisa memberikan contoh sedikit. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kata baku, yang tidak semua orang belum paham tentang bahasa baku yang digunakannya. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga pada bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Kita harus memanfaatkan berbahasa di kehidupan sehari-hari dan tidak menggantikan bahasa asli Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Kita harus bangga. Dan contoh-contoh lain yang bisa kita pahami adalah kata silahkan. Kata silahkan adalah bentuk kata tidak baku, dan contoh bahasa bakunya adalah menggunakan kata silakan. Seperti ini kesalahannya, dan ini pembetulannya. Dan kata kedua, kita sering menggunakan kata-kata ini di sehari-hari, dan kita tidak paham bahasa baku dan tidak bakunya. Seperti kata ijazah, kita sering sekali mengucap kata ijazah dan tidak tahu mana bentuk bakunya. Contoh bentuk bakunya adalah menggunakan kata ijazah, tidak menggunakan kata ijazah. Seperti ini dan ini.
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit saja, dan saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.